Bimbingan teknis peningkatan pemahaman Perda dan Perkada serta peningkatan teamwork dilakukan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Memperingati Hari Veteran Nasional, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Sebanyak 654 personil Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan proses kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi. Halo Sobat Praja, senang sekali info sepekan Satpol PP kembali hadir ke hadapan Anda. Selain informasi tadi, tim Satpol PP Provinsi DKI Jakarta juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Ola Monika, inilah info sepekan Satpol PP selengkapnya. Sobat Praja, sebanyak 152 bendera yang masa berlaku tayangnya sudah habis dan tidak memiliki izin ditertibkan Satpol PP Kecamatan Matraman. Tidak hanya itu, 70 personil gabungan melakukan penertiban bangunan liar dan PKL di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Sebanyak 152 bendera yang masa berlaku tayangnya sudah habis dan tidak memiliki izin ditertibkan Satpol PP Kecamatan Matraman di Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Kemudian bendera yang ditertibkan dibawa ke gudang Satpol PP untuk diamankan. Adapun giat yang dilaksanakan merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Tidak hanya itu, sebanyak 70 personel gabungan melakukan penertiban bangunan liar dan lapak pedagang kaki lima atau PKL di Jalan Sadar 4, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Penertiban PKL itu karena dagangannya berdiri di atas lahan saluran air dan jalur hijau. Penertiban juga dalam rangka penataan kawasan unggulan Triwulan 3 tahun 2024. Sebelum dilakukan penertiban telah dilakukan sosialisasi rencana penataan kawasan pada para PKL oleh pihak kelurahan. Pihak kelurahan pun telah berkoordinasi dengan pengelola Pasar Petojo Hilir untuk merelokasi. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Kepolisian Wilayah Mantap Praja Jaya 2024 yang digelar di Polda Metro Jaya. Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Kepolisian Kewilayahan Mantap Praja Jaya 2024 yang digelar oleh Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan pada Selasa 6 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Arifin menghimbau untuk bersama-sama lintas sektoral bisa menyukseskan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024 mendatang, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri pada tanggal 5 Juni 2023. Bahwa pelaksanaan pilkada ini bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawabnya KPU dan Bawaslu, tetapi seluruh warga ikut bertanggung jawab bagaimana kemudian kita mensukseskan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta. Selain itu, ia juga mengajak seluruh masyarakat Jakarta dapat berpartisipasi aktif dalam pilkada gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dan mari kita tunjukkan bahwa Jakarta siap menjadi barometer, siap menjadi contoh dalam penyelenggaraan pilkada yang berkualitas dan bermartabat. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menggelar bimbingan teknis peningkatan pemahaman Perda dan Perkada, serta peningkatan teamwork di Lido, Jawa Barat. Kegiatan ini digelar didasarkan atas tanggung jawab yang besar terhadap pentingnya kapasitas dan kewenangan Satpol PP. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menggelar bimbingan teknis peningkatan pemahaman peraturan daerah atau Perda dan peraturan kepala daerah atau Perkada serta peningkatan teamwork yang digelar pada periode 5-6 Agustus di Lido, Jawa Barat. Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin mengatakan kegiatan digelar didasarkan atas tanggung jawab yang besar terhadap pentingnya kapasitas dan kewenangan bagi setiap anggota Satpol PP, khususnya kita yang saat ini menduduki jabatan struktural dan menjadi pemimpin dalam setiap tingkatan.
Selain itu, menurutnya penguatan teamwork dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan, sebab kekompakan dan kuatnya teamwork akan membuahkan hasil dan prestasi yang membanggakan. Dalam rangka memperingati Hari Veteran Nasional, Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Dengan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, kami mengenang dan menghormati jasa para pahlawan. Dalam rangka memperingati Hari Veteran Nasional, Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Dengan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, kami mengenang dan menghormati jasa-jasa para veteran yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Pengorbanan dan dedikasi para veteran adalah fondasi kuat untuk membangun negeri ini. Terima kasih atas keberanian dan pengabdian. Semoga semangat juang para veteran selalu menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus bekerja demi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Selamat Hari Veteran Nasional. Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Arifin membuka pertemuan rutin peningkatan kapasitas masyarakat peduli Tram Tibum tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kasatpol PP DKI Jakarta berharap dengan adanya kegiatan ini, potensi-potensi yang menimbulkan gangguan pilkada bisa diminimalisirkan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Arifin membuka pertemuan rutin peningkatan kapasitas masyarakat peduli Tram Tibum atau MPT tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan di Aula Kantor Kecamatan Mampang Perapatan pada Kamis 8 Agustus 2024. Dalam sambutannya, ia berpesan kepada MPT untuk bersama-sama berpartisipasi, menjaga Tram Tibum dan menyukseskan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 di Jakarta. Kita tahu bahwa bentar lagi Jakarta akan memasuki masa pemilu kada, ya, pemilihan kepala daerah. Nah, oleh karena itu maka yang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat peduli Tram Tibum yang menjadi relawannya Satuan Polisi Pamong Praja di tengah masyarakat untuk bisa bersama-sama mensukseskan, mengamankan pelaksanaan pemilu kada tahun 2024 di DKI Jakarta, ya. Oleh karena itu, ia berharap potensi-potensi yang menimbulkan gangguan pilkada akan dapat diminimalisir. Karena kita yakin percaya bahwa seluruh masyarakat stakeholder termasuk dari masyarakat peduli Tram Tibum ya punya tanggung jawab yang sama untuk ikut mengamankan pelaksanaan pemilu kada tahun. Sebanyak 654 personil Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan proses kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi dari Monumen Nasional menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Sebanyak 654 personil Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan proses kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi dari Monumen Nasional atau Monas Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Pengamanan disiapkan pada 5 turning point dan juga lintasan dari mulai kawasan Monas Jakarta Pusat sampai dengan memasuki kawasan Bandara Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur untuk meminimalisir adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Kami dari Satpol PP mengucapkan Dirgahayu HUT RI ke-79 Nusantara Baru, Indonesia Maju. Semoga seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Jakarta sampai dengan 17 Agustus nanti dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Sobat Praja, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan info sepekan Satpol PP hanya di YouTube channel Satpol PP DKI Jakarta.
Akhir kata saya Ola Monica, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Salam bangga berwibawa.